Pemirsa, logistik balap mobil Formula E tahap 2 tiba di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten Selasa dini hari. Menggunakan maskapai Silk Air, terdapat 39 palet berupa mobil balap listrik beserta perlengkapannya yang tiba dan langsung dibawa ke tempat penyimpanan, sementara komponen mobil dan peralatan kru di Jakarta International Stadium JIS. Aktivitas kargo Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten Selasa dini hari disibukkan dengan kedatangan logistik balap mobil dan perlengkapan Formula E tahap 2. Sebanyak 39 palet dengan seberat total 90 ton datang menggunakan pesawat Silk Air dari Berlin, Jerman. Mobil balap dan perlengkapan Formula E sebelumnya dipakai dalam seri terakhir yang digelar di Berlin pada pertengahan Mei 2022 lalu. Usai digunakan balapan seri terakhir, kini didatangkan ke Indonesia secara bertahap, yaitu sejak tanggal 22 hingga 24 Mei hari ini. Kargo untuk keperluan Formula E ini ditangani langsung oleh PT Jas Airport Service dengan pengawalan ketat panitia dan juga aparat keamanan. Setelah dilakukan bongkar muat barang, logistik selanjutnya dibawa ke Kompleks Jakarta International Stadium atau di Jakarta Utara sebagai lokasi penyimpanan sementara komponen mobil serta peralatan kru. Ini logistik Formula E yang tahap kedua tadi datang sekitar pukul 23.45 menggunakan pesawat Silkway Cargo. Pesawatnya B747-800. Dia bawa kurang lebih sekitar 90 ton dengan 39 palet. Ada berapa petugas yang disiapkan untuk petugasnya sendiri kita sekitar 40. Event balapan mobil listrik Formula E di sirkuit pada 4 Juni mendatang. Event ini juga jadi bagian dari HUT DKI Jakarta ke-495. Jelang balapan mobil listrik Formula E, para pekerja masih memasang pagar ring luar atau pagar parameter di pinggir sirkuit. Pagar ring luar ini dipasang lebih dulu mengelilingi lintasan sirkuit Formula E. Sementara pemasangan pagar di atas beton pembatas akan dilakukan belakangan karena tak memakan waktu lama. Sementara di area pedok hingga garasi mobil pembalap sudah banyak dipasang kontainer untuk kru. Bahkan disediakan pula banyak toilet portable di sini. Sementara itu 10 petugas bea dan cukai Senin sore mendatangi tempat penyimpanan kargo Formula E di area Jakarta International Stadium, Jakarta Utara. Kargo yang tiba di Jakarta berlangsung 3 tahap hingga 24 Juni, terdiri dari 39 paket dengan berat 87.000 ton. 45 truk kargo digunakan untuk mengangkut mobil-mobil dan logistik. Pemprov DKI Jakarta menyatakan event Formula E yang digelar pada 4 Juni akan jadi salah satu rangkaian HUT DKI Jakarta yang ke-495 tahun. Pasalnya, rangkaian Ultah Jakarta akan dimulai 24 Mei hingga 25 Juni. Formula E kita masukkan dalam rangkaian ini. Formula E itu dilaksanakan tanggal 4 Juni. Pelaksananya adalah Jakarta Propertindo. Kita masukkan saja dia sebagai dalam rangkaian. Biasanya banyak kegiatan-kegiatan yang dimintakan oleh beberapa pihak tertentu untuk dimasukkan dalam kegiatan ini. Formula E Jakarta E-Prix akan digelar 4 Juni 2022. Panitia mengklaim sirkuit balap yang memiliki desain seperti bentuk kuda lumping di Ancol, Jakarta Utara siap gelar balapan. Pihak panitia juga mengklaim tiket Jakarta E-Prix setelah 70% laku terjual dari 50.000 tiket yang disiapkan. Tim Liputan iNews melaporkan. 10 hari jelang ajang Formula E 2022 Jakarta digelar. Untuk mengetahui informasi terkini sudah ada rekan Yasmin Atania di Jakarta International E-Prix Circuit. Yasmin, selamat sore. Seperti apa persiapan menyambut ajang Formula E 2022? Apakah sudah bisa dikatakan 100% siap? Baik, selamat sore Wilson dan juga pemirsa. Untuk pembangunan area balap Formula E di Jakarta International E-Prix Circuit
Ancol Jakarta Utara ini memang sudah hampir rampung. Bahkan untuk jalur lintasan sirkuit saja ini sudah rampung 100%, dan saat ini pihak penyelenggara tengah melakukan finishing terhadap beberapa bangunan semi permanen yang dibuat memang menunjang perhelatan balap ini, seperti adalah untuk finishing tribun penonton, misalnya saja di bagian grandstand ini sedang dilakukan finishing, kemudian pedok atau area untuk menyimpan peralatan sebelum balapan dimulai, kemudian juga melakukan finishing dari pondasi dan juga beberapa bangunan lainnya. Dan terkait dengan saat ini memang dari para petugas di sini masih terus melakukan berbagai upaya finishing agar prosesnya ini dapat selesai sebelum bulan Juni, 1 Juni maksud kami, 1 Juni 2022 mendatang. Kemudian terkait dengan beberapa perlengkapan penunjang dan juga bagian mobil memang saat ini masih disimpan sementara di Jakarta International Stadium, di mana dilakukan secara bertahap dari tanggal 22 hingga 24 hari ini, dan saat ini pun dari pihak Bea Cukai tengah melakukan pemeriksaan lebih lanjut sebelum akhirnya nanti diperkirakan pada tanggal 27 baru akan dibawa ke Jakarta International Eprix Circuit di Ancol ini untuk kemudian dirakit sebelum akhirnya melakukan balapan begitu. Dan terkait dengan penjualan tiket berdasarkan informasi dari pihak penyelenggara ini memang sudah hampir terjual. Bahkan untuk di kelas grandstand saja sudah terjual lebih dari 80%. Kemudian di kelas VIP maupun di VVIP pun sama, sudah terjual lebih dari 80%. Wilson. Baik, ya lalu Yasmin, bagaimana dengan timelinenya seperti apa nanti? Kapan rencananya uji coba akan diberlakukan? Lalu bagaimana nanti pihak penyelenggara mensosialisasikan mengenai penyelenggaraan Formula E 2022 di sana? Ya Wilson, berdasarkan informasi terakhir yang kami terima memang tidak ada uji coba karena dari pihak para pembalap ini memang sudah melakukan simulasi terlebih dahulu di lokasi masing-masing, karena untuk lintasan ini sendiri karena kan baru dibangun, berbeda jika dibandingkan dengan beberapa lintasan yang dilakukan sebelumnya, misalnya saya di Jerman itu sudah dibuat beberapa waktu lalu atau tidak secepat pembuatan Jakarta International Eprix Circuit ini, sehingga tidak ada namanya uji coba. Namun nanti akan ada karena dalam rangka ulang tahun DKI Jakarta ini nantinya akan ada seperti pawai begitu yang akan dilakukan 2 hari menjelang balap, tepatnya pada tanggal 2 Juni 2022 di sekitaran area Monas. Wilson. Baik, lalu untuk masyarakat apakah sudah bisa mengetahui seperti apa nanti sistem ketika untuk menontonnya, lalu bagaimana dengan aturan-aturan yang diterapkan di sana sehingga tidak mungkin merusak fasilitas yang sudah dibangun sedemikian rupa? Ya Wilson dan juga pemirsa, untuk hal tersebut kami juga masih menunggu informasi lebih lanjut. Namun berdasarkan keterangan, karena ini berlokasi di kawasan Ancol, nantinya pada tanggal 4 Juni 2022 ini untuk seluruh rekreasi yang ada di Taman Impian Jaya Ancol akan ditutup pembelian tiketnya, jadi tidak bisa dilakukan melalui online di websitenya Ancol, melainkan hanya bisa membeli Ancol Festival, yang mana ini juga tiketnya juga ini berhubungan dengan tiket e-Formula begitu. Wilson. Baik, terima kasih Yasmin Atania atas laporan Anda langsung dari Jakarta International Eprix Circuit. Selamat bertugas kembali. Pemirsa, MNC News Now masih akan kembali usai jeda bersama dengan rekan kami Fani Imaniar. Tetaplah bersama kami.